Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku siswa-siswi kelas 6 rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pelajaran PAI kita. Kali ini kita masuk kepada bab kedua, yaitu tentang hal-hal perusak iman. Ada apa saja? Hal-hal perusak iman diantaranya ada perbuatan syirik dan munafik. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekhususan Allah itu apa saja? Yaitu dalam hal yang pertama adalah dalam hal rububiyah atau penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Seseorang mempercayai selain Allah ada yang bisa menghidupkan misalnya, atau ada yang bisa mematikan. Nah, itu termasuk salah satu perbuatan syirik dalam hal rububiyah dan syirik dalam hal uluhiyah. Nah, dalam hal uluhiyah ini seseorang yang beribadah serta memberikan sesembahan kepada selain Allah. Inilah yang termasuk salah satu perbuatan syirik tentang dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal ibadah. Yang intinya bahwa dia itu beribadah selain kepada Allah. Bisa menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon besar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kesyirikan dalam hal asma wa sifat, yaitu nama dan sifat Allah, diantaranya adalah dia meminta rezeki, meminta keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-13, betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa syirik itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah bahayanya perbuatan syirik. Dosanya luar biasa, sangat besar. Kemudian macam-macam syirik. Syirik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar atau syirik akbar? Syirik besar yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati, sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Kemudian pengertian dari syirik kecil yaitu menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan bisa menjadi wasilah atau perantara para pelakunya menuju syirik besar. Kemudian ada 6 macam dari syirik besar itu. Yang pertama adalah syirik dalam doa. Syirik dalam doa yaitu pelaku itu berdoa kepada selain Allah. Jadi dia memohon, misalnya memohon kepada batu, memohon kepada kekuatan keris dan lain sebagainya. Itu berdoa selain Allah. Meskipun sesungguhnya dia beribadah kepada Allah, tapi dalam hal perkataan, perbuatan dia berdoa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah syirik dalam niat.
yaitu keinginannya dan tujuannya dalam melakukan ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Yang ketiga ada syirik dalam ketaatan, yaitu maksudnya memilih untuk tidak mentaati Allah dan taat kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, syirik dalam mahabbah atau cinta. Syirik dalam mahabbah atau cinta yaitu mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah yang menimbulkan kepasrahan dan ketundukan kepadanya. Yang kelima adalah syirik dalam takut. Maksudnya adalah yaitu rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang memuncak kepada selain Allah akan mudharat atau akan bahaya yang terjadi. Ya, ini yang tidak boleh. Dia merasa khawatir, merasa berlebihan, merasa takut kepada selain Allah itu akan mudharat atau akan bahaya sesuatu. Nah, ini yang termasuk syirik dalam takut. Kemudian yang keenam adalah syirik dalam tawakal. Nah, yang disebut dengan syirik dalam tawakal misalnya dia menyerahkan urusan sepenuhnya kepada selain Allah dan bergantung, masalahnya digantungkan kepada selain Allah agar dalam memperoleh suatu keinginan itu cepat dia dapatkan. Maka inilah keenam macam syirik yang harus kita hindari. Berikutnya ada 3 hal atau 3 macam syirik kecil. Yang pertama adalah syirik qauli atau perkataan. Apa itu syirik qauli? Yaitu syirik yang diucapkan dengan lisan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik fi'li atau syirik perbuatan, yaitu mendatangi dukun atau mendatangi paranormal, dia minta petunjuk dan itu dipercayai sepenuhnya, dia minta kekuatan, dia minta didoakan atau mengimani sang dukun itu tentang bagaimana kehidupannya nanti atau dia meramalkan nasibnya. Nah, kemudian minta kesembuhan kepada dukun dan lain sebagainya. Ini termasuk syirik fi'li. Nah, kemudian yang ketiga syirik kecil yaitu syirik qalbi atau dalam hati. Contoh misalnya rasa riya. Riya itu pamer, ya. Pamer itu misalnya dia beribadah, sholat, khusyuk agar dilihat oleh orang lain. Itu namanya riya. Ya, kemudian contoh lagi sum'ah. Sum'ah itu mengharap orang lain mendengar ibadah kita. Misalnya kita sedang ngaji atau sedang beribadah agar orang lain mendengar. Kemarin saya sholat loh, tahajud. Nah, kita diomongkan agar orang lain mendengar. Nah, ini namanya syirik dalam hal dalam hati atau syirik qalbi. Nah, kemudian bahaya dari perbuatan syirik yang pertama adalah dosanya tidak diampuni jika meninggal dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian yang kedua, Allah akan mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Dalam surat Al-Maidah ayat
ke-72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian yang ketiga, bahaya dari syirik adalah semua pahala amal kebaikan terhapus oleh syirik. Dalam surat Al-An'am ayat 88, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kemudian kita lanjutkan pengertian munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah pelaku atau orang yang berbuat nifak. Jadi orangnya, munafik itu adalah orang yang berbuat nifak. Nah, nifak artinya ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi antara lisan dan hatinya tidak sama. Jadi ada orang yang tidak sama antara lisan dan hatinya. Kemudian dia suka menampakkan kebaikan-kebaikan. Nah, padahal sesungguhnya dia berpura-pura dengan kebaikan yang diperlihatkan. Padahal dia lebih senang dengan keburukan yang disembunyikan, sehingga terlihat sebagai seorang yang baik atau seorang yang soleh. Nah, inilah pengertian dari munafik. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, kemudian tanda-tanda munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta atau berbohong. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji, ia mengingkari. Yang ketiga, jika dipercaya, dia mengkhianati. Terus kita perhatikan. Kemudian, apa bahayanya dari perbuatan munafik? Yang pertama adalah perilaku munafik akan dimasukkan ke
ke dalam neraka paling bawah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya, munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Kemudian yang kedua, bahaya dari perbuatan munafik adalah merugikan diri sendiri. Tidak lagi dipercaya karena kebiasaan yang khianat, kemudian berbohong dan mengingkari janji. Kemudian yang ketiga, bahaya dari perbuatan munafik yaitu merusak tatanan kehidupan bermasyarakat karena saling menaruh curiga satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hatinya diliputi rasa was-was, gelisah dan tidak tenang. Inilah diantara bahaya dari perbuatan munafik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan syirik dan perbuatan munafik itu. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar diberi kekuatan iman dan kekuatan Islam, ditetapkan hati kita untuk selalu beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Pak Zainal, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.